Di tafsir ini disebutkan walqad mananna ala Musa wa Harun. Sungguh kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. Yadhkuru ta'ala ma an'ama bihi ala Musa wa Harun minan nubuwwati wan najati biman amana ma'ahuma min qahri fir'auna wa qawmi. Allah telah menyebutkan, mengingatkan terhadap apa-apa yang telah Allah berikan sebagai nikmat kepada Musa dan Nabi Harun. Di sini nikmat yang Allah berikan kepada kedua beliau itu adalah dari kenabian. Diangkat sebagai nabi itu adalah bagian daripada nikmat. Minan nubuwah wan najah, dan keselamatan. Biman najata, keselamatan dari kejaran Fir'aun, dari intimidasi Fir'aun. Biman mana juga terhadap mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dari pemaksaan Fir'aun dan kaum Fir'aun. Dan dari segala keburukan yang memang akan ditimpakan oleh Fir'aun, seperti sebelumnya itu bin qatlil abna'i wastihya'iz nisa'i. Saat kelahiran Nabi Musa alaihissalam itu ada gerakan pembunuhan terhadap bayi laki-laki dari kaum Bani Israel, tetapi dibiarkan bayi-bayi perempuan terus hidup. Itu sejumlah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian setelahnya itu Allah juga limpahkan mukjizat kepada Nabi Musa dan Harun sehingga bisa mengalahkan itu Fir'aun. Kemudian juga summa anzalallahu ala Musa al-kitab al-azima al-wadhiha al-jaliyya al-mustabina. Selanjutnya Allah menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat yang sangat agung, al-wadhih, dan yang menjelaskan, al-jaliyya yang sangat tegas, al-mustabin yang memberikan penjelasan juga. Di sini mananna nanti dalam hal ini Allah telah memberikan nikmat, menjelaskan Allah, memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada Nabi Musa dan Harun. Nah, nanti dalam istilah kita, dalam istilah pembicaraan, manni adza itu. Dalam surat Al-Baqarah kan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Nah, di situ sama konteksnya. Kalau manni di sini menceritakan, ya sama pemberian yang sudah kita berikan kepada orang lain, itu namanya manni. Seperti sodakoh yang telah kita sampaikan, berikan ke pihak lain, kemudian kita ceritakan sampai nanti orang yang kita beri sodakoh itu merasa tidak nyaman karena merasa sudah dibantu oleh orang tadi. Itu dilarang, tidak boleh bagi kita menceritakan apa yang sudah kita sampaikan kepada orang lain, kemudian kita merasa bangga telah membantu orang itu sehingga orang itu berhasil misalnya. Itu dilarang oleh Quran. Ya hai orang-orang yang beriman, di surat Al-Baqarah itu 263, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan cara manni. Manni itu artinya menceritakan. Oh, dulu saya bantu itu orang itu sehingga berhasil. Itu dilarang. Nah, tetapi di sini Allah menceritakan nikmat itu adalah hak Allah, tidak masalah. Allah yang memang yang memberi nikmat dalam rangka mengingatkan ini supaya dijadikan pelajaran bagi kita semua, semuanya itu berasal dari Allah. Jadi ada sifat-sifat tertentu yang harus kita hindarkan, misalnya jangan diikuti. Seperti misalnya sering dalam sejumlah keterangan Allah itu maha takabur, maha sombong. Allah itu wajar, Allah maha takabur, toh Allah maha pencipta. Tetapi ketakaburan itu, sifat Allah itu tidak boleh ditiru oleh manusia. Nah, di sini juga sama, Allah menceritakan nikmat itu
Nah, kita sendiri kalau memberi pemberian berupa sodako atau pemberian dalam bentuk lain, tidak boleh menceritakan, karena itu membatalkan pahala, gitu maksudnya. Menyebut-nyebut jasa yang sudah kita perbuat untuk pihak lain, dan kita merasa paling berjasa, justru pahalanya hilang. Nah, tetapi di sini, dalam rangka mengingatkan kepada kita semua, Allah yang telah memberikan, kalau nanti kita kagumi Nabi Musa hebat, bisa membelah laut misalnya, bisa menjadikan tongkat jadi ular, itu bukan karya Nabi Musa, itu Allah yang memberi. Mananna, kami berikan nikmat kepada Musa dan Harun. Gitu kan. Demikian juga, wanajainahuma, kami telah menyelamatkan itu Nabi Musa dan Harun, dan kaumnya dari al-karbil azim, bencana malapetaka yang sangat besar. Itu karena rahmat dan nikmat dari Allah. Demikian juga wanasornahum, kami telah menolong mereka. Ini penjelasan, dan terakhir disebutkan dalam rangkaian ayat ini, wa atainahumal kitabal mustabin. Kami juga telah memberikan Alkitab. Kita ketahui kitab yang diberikan kepada Nabi Musa itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang kemudian itu dijadikan pegangan pedoman oleh Yudaisme. Tetapi yang dijadikan pedoman itu bukan Taurat aslinya, tetapi Talmud yang dipakai oleh orang-orang Yahudi itu. Talmud itu adalah sebetulnya tafsiran terhadap Taurat. Yang aslinya Taurat itu sudah tidak ada. Yang ada itu tafsiran. Nah, kalau tafsiran itu bisa berubah, bisa diamandemen kapan-kapan mau. Bisa dilakukan perbaikan. Kemudian yang beredar di kalangan Nasrani itu, yang tadinya katanya Taurat, itu perjanjian lama. Itu diaku berasal dari Taurat juga asal-usulnya. Tapi sampai saat ini tidak pernah diketahui mana Taurat yang asli. Karena memang tidak ditujukan untuk seluruh umat. Taurat itu hanya untuk kaum Bani Israel saja zaman Nabi Musa. Beda dengan Quran nanti. Sampai saat ini masih ada aslinya kalau Quran. Kemudian di ayat 118, wahadainahumas siratal mustaqim. Dan kami telah menunjukkan itu Musa dan Harun ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, ini kata-kata hadainahuma, kalau ada kata ila siratil mustaqim, itu orang yang Allah tunjukkan itu sebelumnya orang tadi belum mendapat hidayah. Tapi kalau tidak ada kata-kata ila ke, itu kan, ila siratal mustaqim, itu yang bersangkutan sebelumnya sudah ada hidayah, dalam hidayah. Seperti dalam doa kita surat Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, bukan berarti kita yang berdoa itu belum masuk ke dalam jalan yang lurus. Tetapi kita memohon kepada Allah supaya hidayah itu terus Allah tambah. Jangan diartikan berarti orang itu berdoa kok masih seperti itu, berarti masih dalam kesesatan. Bukan begitu pengertiannya. Tetapi hidayah itu bertingkat-tingkat. Hidayah itu Allah berikan tidak sekaligus, tetapi bertahap. Tahapan pertama, mengenal Islam, ada kesadaran di dalam hati. Kemudian menyadari tentang Tuhan itu adalah harusnya Maha Esa. Setelah dipikir dan sebagainya, ada sejumlah instrumen yang membantu sampai kepada kesimpulan itu. Di samping tentu saja itu memang pemberian dari Allah, hidayah. Tapi secara kemanusiaan bahwa itu kita juga dibekali sejumlah kemampuan, instrumen tadi itu. Berupa akal, berupa daya nalar, sehingga bisa sampai pada kesimpulan itu. Nah, itu belum kadar hidayah yang diperoleh kita itu bisa bertingkat-tingkat beda-beda kan tiap orang itu. Jadi kalau orang itu baru sadar tapi belum melakukan ibadah, bisa saja begitu. Nah, kemudian nanti orang itu mau melakukan ibadah dan
Lebih lanjutnya itu adalah seperti dalam rukun agama, mulai dari iman, Islam, ihsan. Yang tertinggi itu ihsan. Di situ sudah punya kesadaran bahwa kita itu hidup tidak sendiri, tidak merdeka semerdeka-merdekanya, tetapi ada yang memberikan kemerdekaan, itu yang harus kita patuhi aturannya. Itu yang disebut muhsin. Nah, jadi pengertian di sini Allah berikan Nabi Musa bukan berarti Nabi Musa sudah tersesat, tidak, tetapi makin ditambah, makin mantap keimanan yang Allah berikan kepada beliau. Demikian juga sebagai akibat dari hidayah yang mereka terima itu, nanti watarokna alaihima fil akhirin. Beliau berdua itu memperoleh sebutan baik, meninggalkan jejak-jejak kebaikan, sehingga menjadi buah bibir orang-orang di belakangnya, generasi belakang. Ya seperti kita semua mengenang Nabi Musa itu sebagai orang-orang baik, sebagai hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah, sehingga patut ditiru. Itu adalah nama baik yang diberikan oleh Allah secara sengaja di sini disebutkan oleh Allah. Keselamatanlah untuk Musa dan Nabi Harun. Demikian kami menyelamatkan, membalas orang-orang yang berbuat muhsin tadi, karena keduanya itu termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ini mengapa Allah menyebutkan setelah Nabi Ibrahim di atasnya, kan? Setelah Nabi Ibrahim kemudian Nabi Musa, karena Nabi Musa itu seiring sejalan juga dengan cerita yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti Nabi Musa itu adalah masih keturunan dari Nabi Ibrahim, hanya untuk atau dari garis Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian di ayat berikutnya, di kumpulan ayat 123 sampai 132 di sini, Nabi Ilyas yang dikisahkan oleh Allah di sini. Dan sesungguhnya Nabi Ilyas itu termasuk dari para utusan. Termasuk rasul-rasul, para utusan. Di sini ada yang mengatakan seperti kata Imam Qatadah dan Muhammad bin Ishaq, bahwa Ilyas yang disebut di sini itu adalah Nabi Idris. Jadi ada yang menakwil bahwa Nabi Ilyas di sini itu termasuk adalah Nabi Idris alaihissalam. Kita ketahui Nabi Idris itu masih dekat dengan generasi Nabi Adam. Jadi hubungan dengan Nabi Adam itu masih terlalu dekat. Padahal kalau kita ketahui Nabi Ilyas yang selama ini kita ketahui Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, itu adalah nabi-nabi yang diutus di kalangan Bani Israel. Artinya setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi generasi di belakang Nabi Musa. Hanya ini memang pendapat tidak populer kelihatannya pendapat ini, hanya pendapat Imam Qatadah seorang ahli tafsir, karena nanti pendapat yang lain bahwa Ilyas yang dimaksud di situ Ilyas bin Yasin bin Panahos bin Al-Azizar bin Harun bin Imran. Jadi bin Imran itu masih seketurunan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada Imronnya itu. Jadi ada dua penafsiran di sini. Nabi Ilyas itu salah satu ditafsirkan itu Nabi Idris yang masih dekat dengan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kebanyakan dari penafsiran ini juga yang dimaksud adalah Nabi Ilyas yang masih dari keturunan Bani Israel. Masih seketurunan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nampaknya itu yang paling banyak. Bahkan itu disebutkan di sini, Allah mengutus Nabi Ilyas itu di kalangan Bani Israel ba'da Hezkil, setelah Yehezkil itu. Yehezkil yang nama hotel di Surapati itu, itu nama Nabi dari kalangan Bani Israel. Kita kira itu, yang memang nanti istilah-istilah itu dipakai oleh orang-orang Yahudi Nasrani, kan Yehezkil, Samuel itu juga dikenal nabi-nabi
dari kalangan Bani Israel. Di dalam tafsir itu dikenal juga itu nama-namanya Hezkil. Di sini tanpa ya, Hezkil. Itu juga seorang nabi. Diutusnya Nabi Ilyas itu setelah Hizkil itu. Nah, waktu itu wakanu qad abadu sonaman yuqalu lahu ba'al. Waktu itu kaum Nabi Ilyas itu Bani Israel yang dahulu telah ditauhidkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dikenalkan dengan Allah yang Maha Esa, tetapi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam nyembah patung lagi aja, nyembah berhala. Berhala yang dimaksud di sini itu namanya Baal. Sampai diabadikan di Quran itu nama Ba'lun itu disebut di dalam ayat ini kan. Atad'una Ba'lan. Nah, Ba'lan itu nama berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Nah, saat itu Baal itu terambil dari kata Ba'labaka. Daerah Ba'labaka itu nama satu daerah di kemungkinan besar di sekitar Timur Tengah juga, di daerah-daerah Jazirah Arab, Syam dan sebagainya. Itu yang menjadi sembahan pada saat itu adalah sebuah berhala yang namanya Baal. Nah, Nabi Ilyas menyeru kepada kaum pada ahum ilallahi. Nabi Ilyas menyeru kaumnya itu supaya kembali kepada Allah, wa nahahum an ibadati ma siwahu, dan melarang supaya tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah. Wa kana qad amana bihim mulkuhum. Nah, saat itu rajanya itu adalah telah beriman. Raja yang penguasa yang berada di sekitar Bani Israel saat itu telah menyatakan keimanan kepada Nabi Ilyas, tetapi kemudian summa irtadda, kemudian murtad kembali. Wastamarru ala dhalalatihim, dan terus di dalam kesesatannya. Terus-terusan Islamnya sebentar, tetapi kemudian murtad. Walam yu'min bihi minhum ahadun, dan tidak ada yang beriman dari kaum Nabi Ilyas itu seorang juga. Pada Allah maka berdoa itu Nabi Ilyas kepada Allah untuk atau mengadukan kaumnya itu yang tidak mau menerima dakwah beliau itu. Dakwah Nabi Ilyas. Nah, di sini Nabi Ilyas menyatakan atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian itu menyeru Baal dan membiarkan atau tidak melakukan penyembahan kepada sebaik-baiknya Maha Pencipta, yaitu Allah Rabbakum, Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian. Artinya di sini Nabi Ilyas juga mengingatkan bahwa Allah itu sudah pernah diajarkan oleh nenek moyang kalian, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian nabi-nabi yang lain. Sudah dikenal Allah itu dari dahulu kala oleh nenek moyang kalian. Kenapa sekarang itu malah menyembah Baal? Hanya disebutkan di sini yang mengikuti Nabi Ilyas itu sedikit saja, sesuai dengan penjelasan di ayat ini, fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Maka mereka itu membohongkan seperti biasa, maka akan dihadirkan mereka ke dalam siksaan Allah. Ada yang beriman memang hanya sedikit saja, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang diikhlaskan, disucikan. Demikian juga orang-orang yang telah menyembah, mengesahkan Allah itu mesti di belakang hari memperoleh nama yang baik, diabadikan dalam kebaikan oleh Allah. Atarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan untuk Nabi Ilyas itu nama baik di belakang hari, maka keselamatan bagi Nabi Ilyas. Sama seperti pernyataan untuk Nabi Musa alaihissalam, mereka atau Nabi Ilyas itu termasuk hamba-hamba Allah dari hamba-hamba yang beriman. Di sini disebutkan dalam penjelasan di bawah, ternyata Baal atau wilayah yang menjadi dakwah Nabi Ilyas itu disebutkan di sini di sekitar Yaman. Ada yang menyebut begitu, di sekitar Yaman sekarang. Berarti di bawah
atau di selatan dari kota Mekah dan Madinah. Itu satu riwayat. Tapi riwayat yang lain ada yang menyebutkan di daerah, bukan di situ, tapi daerah Damaskus, di sebelah baratnya Damaskus, Damsyik, artinya di Suriah. Kalau di Suriah itu ya daerah Syam, daerah Syam itu Nabi Ilyas itu, karena daerah itu memang disebut daerah Ba'labak yang penduduknya menyembah sebuah berhala yang disebut Baal tadi. Wallahu alam ini, mana yang pastinya. Tetapi Al-Quran memang tidak menyebut tempat, tidak menyebut nama, tidak menyebut tahun. Tetapi yang diajarkan Quran itu adalah peristiwanya, kejadiannya itu. Itu yang jadi pelajaran bagi kita. Karena berlaku Quran itu bagi siapapun yang ada di muka bumi. Tidak mementingkan soal tempat, kapan, jarang disebut oleh Al-Quran. Tetapi kejadiannya itu yang harus jadi pelajaran kita. Karena Al-Quran ya bukan buku sejarah. Tidak perlu menyebutkan tempat dan kejadiannya kapan. Hanya nanti ahli tafsir yang suka menduga-duga, ya tentu saja berdasarkan sejumlah keterangan yang lain. Bahwa itu ada di sekitar Suriah, ada kejadiannya sekitar abad, nanti disebutkan oleh sebagian ahli tafsir sekitar abad 10 sebelum Masehi. Gitu. Berarti 25 abad yang lalu kejadian. Kemudian rangkaian ayat terakhir di sini. Wa inna Lutan laminal mursalin. Dan sesungguhnya Nabi Lut itu termasuk dari para utusan. Menurut sebagian penjelasan ahli tafsir, seperti tadi disebutkan juga untuk Nabi Ilyas, kan disebutkan laminal mursalin, termasuk dari para utusan. Tetapi yang pengertian di sini, termasuk dari para utusan, bukan rasul seperti rasul yang membawa risalah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam kan membawa risalah baru. Kalau Nabi Musa alaihissalam juga membawa risalah baru. Nah, Nabi Ilyas itu meneruskan risalah Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Lut alaihissalam, karena waktunya bersamaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu melanjutkan atau mengajarkan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara para nabi itu memang ada yang memperoleh kitab suci secara tersendiri, tetapi ada juga para rasul itu yang mengikuti syariat-syariat yang diajarkan daripada rasul sebelumnya. Seperti di sini Nabi Lut alaihissalam, begitu menurut penafsiran para ahli tafsir, bahwa Nabi Lut alaihissalam itu melanjutkan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Karena Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim, disebutkan dalam tafsir. Jadi masih saudaraan dan waktunya juga masih berdekatan. Artinya Rasul zaman dahulu itu sifatnya lokal, bukan global. Kalau Nabi Muhammad SAW itu global kan untuk seluruh manusia di muka bumi. Tapi Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu sifatnya lokal, bahkan bisa diutus pada waktu bersamaan di tempat yang dekatan. Malahan Rasul secara bersamaan bisa diutus ke satu tempat atau umat yang sama. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun kan untuk Bani Israel. Satu umat, dua Rasul sekaligus langsung. Nah, di sini Nabi Lut itu termasuk dari hamba-hamba atau dari para utusan. Pada saat kami menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya secara menyeluruh. Diceritakan begini, Nabi Lut alaihissalam itu asal-usulnya bukan di Sodom, tetapi dari daerah ya sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian satu waktu Nabi Lut alaihissalam sudah berkeluarga, menikah, beliau apa istilahnya mungkin migrasi lah, hijrah saat itu ke daerah Sodom dengan membawa keluarganya, istri dan anaknya 2 perempuan. Nah, kemudian saat itu istri Nabi Lut itu meninggal. Selanjutnya Nabi Lut alaihissalam menikah lagi dengan perempuan dari daerah Sodom itu. Nah, dari perempuan istrinya yang kedua ini, Nabi Lut juga memiliki anak perempuan 2 juga. Jadi 4.
anak perempuan Nabi Lut alaihissalam itu. Nah, yang dua pertama itu sudah dinikahi, menurut kisahnya dinikahi oleh penduduk Sodom setempat. Tetapi kita ketahui penduduk Sodom setempat itu nanti terpengaruh penyakit kemanusiaan berupa kegiatan homoseksual dan lesbianisme. Artinya SSL gitu, lelaki suka lelaki. Gitu. PSP ini, perempuan suka perempuan. Itu menjangkit saat itu, kemudian nanti seperti kita ketahui ke Nabi Lut itu saking sudah tidak bisa diperbaiki lagi, akan dihancurkan dengan kedatangan malaikat. Nah, malaikat yang datang ke Nabi Lut itu menyerupai atau berwujud sejumlah laki-laki yang masih muda tampan. Sampailah ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian saat itu rumah Nabi Lut dikepung oleh orang-orang laki-laki yang ada di luar karena tahu ada tamu laki-laki datang ke rumah Nabi Lut. Tentu mereka meminta kepada Nabi Lut akan mengencani itu tamu-tamu Nabi Lut. Padahal yang datang ke rumah Nabi Lut itu malaikat, hanya dalam bentuk wajah laki-laki tampan. Nah, saat itu tentu saja Nabi Lut tidak mengizinkan. Nabi Lut tetapi menyatakan, inilah anak saya yang perempuan, silahkan kalian nikahi. Walaupun yang duanya sudah dinikahi, katanya. Nah, yang duanya itu yang ditawarkan oleh Nabi Lut kepada orang yang datang laki-laki ke rumahnya itu, yang ingin mengencani tamu Nabi Lut itu. Tetapi Nabi Lut menawarkan, ini anak perempuanku itu, kalau mau kalian nikahi silahkan. Tapi sebagaimana kita ketahui, tidak mau menerima tawaran dari Nabi Lut, kaum dari Nabi Lut itu, sehingga nanti satu waktu diperintahkanlah oleh malaikat, silakan Lut nanti subuh-subuh engkau keluar dari rumah ini, bawa keluargamu. Nah, yang dimaksud di sini keluarga itu adalah diantaranya dua anak Nabi Lut yang belum dinikahkan tadi itu. Sedangkan dua yang lainnya yang sudah dinikahkan karena sudah ikut suaminya itu ikut apa istilahnya, ikut mengalami memperoleh siksaan dari Allah. Termasuk istrinya, istri Nabi Lut yang kedua tadi. Karena justru menjadi sponsor kemaksiatan istri Nabi Lut yang kedua itu. Ikut dihancurkan karena tidak diajak oleh Nabi Lut untuk menyelamatkan diri. Seperti disebutkan dalam Quran, illa ajuzan, kecuali seorang nenek. Ajuz itu nenek-nenek. Jadi penyebutannya juga di sini oleh Quran dengan kata-kata yang tidak enak gitu. Ajuz. Kecuali nenek-nenek fil ghabirin, ada di mereka yang tertinggal. Dan kami hancurkan generasi yang lain atau kelompok yang lain itu. Lebih banyak yang membangkang kepada para nabi karena sudah menjadi sunnatullah kelihatannya itu. Yang beriman kepada Allah itu mesti kelompok sedikit. Sebagaimana disinyalir dalam Quran kan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali itu yang dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Sedikit orang. Sehingga nanti ada salah seorang sahabat pada saat tawaf, doanya itu hanya satu macam selama 7 putaran itu. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Jadi kolil gitu. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, loh kenapa doanya kok begitu? Karena itu ingat ke firman Allah tadi, bahwa sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Maka saya ingin termasuk hamba-hamba yang bersyukur itu, karena disebut kelompok kolil, saya minta, mohon kepada Allah, supaya saya dimasukkan ke kelompok yang kolil tadi. Sedikit saja. Itu sudah sunnatullah. Sehingga nanti disebutkan dalam surah Ali Imran kan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian ke dalam ampunan Tuhanmu dan surga yang luas, surga itu seluas langit dan bumi. Nah, surga itu dinyatakan demikian luas karena penduduknya sedikit. Yang masuk ke situ itu
Jadi tidak akan ada rebutan kafling di situ. Saking luasnya. Apa sebabnya luas? Karena yang masuknya sedikit. Dari sekian manusia, sekian miliar sejak Nabi Adam sampai akhir zaman kiamat, itu yang masuk itu belum tentu, kalau dipresentasikan mungkin belum tentu 10%-nya. Sedikit saja. Ya, perimbangannya seperti sekarang ini. Penduduk muka bumi ini sekitar 7 miliar. Yang menyatakan diri sebagai yang Islam itu kan hanya kurang lebih 1,5 miliar. Dari 1,5 miliar itu kan masih macam-macam pengakuan Islamnya itu. Ada Syiah lah, ada Ahmadiyah, ada aliran-aliran yang aneh-aneh juga kan. Berarti makin sedikit yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi SAW. Mungkin belum belum tentu 1 miliar, mungkin di bawah 1 miliar yang betul-betul mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis Nabi itu. Makin sedikit saja. Jadi dari situ aja kelihatan belum tentu 10%-nya gitu kan. Katakanlah 700 juta gitu kan. Itu kira-kira 10%-nya dari yang beriman. Dari 700 juta itu juga kan itu ya seperti penduduk Indonesia ini mayoritas muslim, sekitar 200 juta. Tapi berapakah yang komit dengan agamanya itu? Kan belum tentu 100 juta. Bisa jadi kurang dari begitu. Wajar disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang syukur. Maka wajar kalau kita membaca kisah para rasul, mereka yang ikut rasul itu termasuk sedikit. Sedangkan yang kebanyakan itu membangkang. Kemudian di sini di ayat 137 diingatkan oleh Allah, wa innakum dan sesungguhnya kalian penduduk Mekah, kalian itu tentu pernah melewati ke bekas reruntuhan Nabi Lut dan yang lain-lainnya itu. Pagi-pagi, karena pada saat itu kita ketahui penduduk Mekah itu termasuk penduduk yang suka melakukan perjalanan jauh dalam rangka melakukan perdagangan gitu kan. Ke daerah Syam, kita tahu dalam sejarah waktu kecil Nabi Muhammad SAW, beliau juga diajak muhibbah dalam satu kafilah perdagangan oleh Abu Thalib ke daerah Syam saat beliau usia 12 tahun kan. Kita tahu. Jadi kebiasaan orang-orang Mekah itu melakukan perjalanan jauh. Nah, pada saat melakukan perjalanan jauh, sesungguhnya banyak tempat-tempat yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita untuk memperoleh pelajaran. Pagi-pagi kalau lewati, malam pun juga dilewati, silahkan belajar dari sejarah. Nah, maka karena itu, kita itu harus mengerti sejarah. Sangat indah, baik kalau kita mau belajar sejarah. Kan kata Bung Karno juga, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena dari sejarah itulah, terutama para pemimpin sebetulnya, harus ngerti sejarah bangsanya itu. Harus ngerti sejarah kalau pemimpin di sini, ketua RW, ngerti sejarah ke RW di sini. Ketua DKM harus ngerti sejarah ke masjidan di sini. Apa sebab? Sejarah itu bisa memberikan sejumlah pertimbangan pada pembuatan keputusan kebijakan. Memang keputusan itu kita buat belum tentu bisa memuaskan seluruh pihak. Tapi dengan cara mengerti filosofi kehidupan, sejarah kaumnya itu, kita akan bisa membuat sebijak-bijak kebijakan. Memang tidak akan memuaskan semua pihak. Tetapi dengan mengerti kondisi masyarakatnya itu, kita bisa membuat putusan sebaik-baik yang bisa diputuskan. Salah satunya itu untuk memperoleh itu adalah mengerti sejarah. Maka betullah kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi satu hal juga yang perlu diingatkan, jangan jas merah saja, jas hijau juga. Apa itu jas hijau? Jangan sekali-kali melupakan itu jasa-jasa para ulama juga dalam sejarah Indonesia. Itu demikian kental kesejarahan mereka. Itu saya kira penjelasan
mengenai rangkaian ayat 130 sampai 138 dari surah As-Saffat.